Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Ermawan, NPM 212300006. Saya di sini akan mewawancarai guru penjas dari Wonosobo. Persilahkan perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Atamimi. Saya mengampu guru penjas di SD Negeri 3 Kerten. Apa latar belakang Anda? Apa latar belakang pendidikan Anda? Latar pendidikan saya S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Apakah Anda memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajar tertentu? Tidak, karena saya belum mengikuti kegiatan tersebut. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop meningkatkan keterampilan pengajar Anda? Tidak, karena saya belum mengikuti kegiatan PPG. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajar Anda? Saya biasanya menggunakan metode hybrid, di mana semua pembelajaran tidak hanya berpusat atau tertuju pada guru saja, tetapi pembelajaran dapat dilakukan oleh murid dengan cara melaksanakan seminar. Apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Ya, pertama itu instruksi berbasis pertanyaan. Dan setelah materi tersampaikan, pengajar melemparkan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajar Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Ya, dengan cara melakukan survei kuesioner. Dari kuesioner tersebut, siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan dan didapatkan hasil gaya belajar setiap siswa. Gaya belajar tiap siswa yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran di kelas, serta untuk menunjang pembelajaran biasanya menggunakan Google Classroom atau ruang guru, dan yang bisa menggunakan materi pembelajaran atau media tersebut. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Ya, seperti menata ruangan serapi dan senyaman mungkin agar siswa terasa nyaman untuk belajar di kelas. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ya, dengan cara melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dan mencari tahu apa yang sedang ia pikirkan. Setelah itu kita memberikan solusi untuk siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dengan baik. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Ya, seperti membuat peraturan di dalam kelas, tidak boleh datang terlambat itu ya Mas, ya seperti peraturan biasa aja Mas. Yang penting kan agar semua siswa itu ya manut gitu loh Mas sama kita. Ya. Terus bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Berkolaborasi dengan staf guru atau yang di sekolah itu ya dengan cara pertemuan, rapat, ya dimana kan kita bisa berbagi ilmu lah, melakukan refleksi kritis terhadap pengajaran gitu. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Dengan mengevaluasi perkembangan siswa dengan orang tua, ya berikan perhatian khusus lah kepada siswa, ya seperti itu Mas. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Ya, mendiskusikan masalah tersebut dan mendiskusikan masalah tersebut face to face Mas. Jangan melibatkan banyak orang untuk permasalahan tersebut agar bisa itu dengan mudah. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Ya, dengan melalui tes, melalui tugas. Ya dari situ kan, dari tes sama tugas itu kan kita bisa menilai berapa tolak ukur siswa memahami
pelajaran tersebut. Oh ya, baik. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Ya mendekatkan diri dengan siswa, terus perhatian khusus lah mas, intinya pendalaman terhadap siswa itu kan perlu sekali, jadi ya itu mendalami siswa itu dengan baik. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ya melalui pemberian tugas dengan praktek individu, kita kan dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dan memahami dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Tidak mas, saya tidak mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Ya dengan cara mengikuti pertemuan untuk berbagi ilmu terbaru melalui refleksi itulah mas. Selanjutnya, apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka yaitu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ya seperti menggunakan banyak media itu. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dan kurikulum merdeka kepada siswa? Salah satu ciri karakteristik utama yang ada di dalam kurikulum merdeka yakni berfokus pada peningkatan keterampilan dan karakter siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter yakni melalui percobaan atau pembuatan proyek. Nah, seperti itu mas. Selanjutnya, bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Ya penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah suatu kurikulum kan harus dirancang secara fleksibel, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Nah seperti itulah mas. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya dengan memberikan sebuah kasus di mana siswa dapat berusaha untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri dan berdiskusi, serta siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek tersebut. Ya bagaimana Anda mengintegrasi teknologi dalam proses pengajar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Ya dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Dengan cara tersebut kan kita dapat menunjang pembelajaran ketika pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Diaplikasikan tersebut kita dapat mengakses tugas dan materi. Nah seperti itu kan menggunakan media itu loh mas. Apa jenis sumber pembelajaran digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Itu ya sekarang kan zamannya kan modern, banyak sekali lah ya, seperti Google Chrome dan Ruang Guru itu loh mas, seperti aplikasi tersebut. Selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Melalui pemberian tugas dan praktek individu, kita dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajaran. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formal dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya, saya menggunakan tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum? Nah, seperti tadi yang melakukan pertemuan atau rapat untuk mendiskusikan suatu rancangan pembelajaran dan berbagi ilmu, merumuskan suatu strategi untuk metode pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Selama ini sih masih belum ada mas, masih enjoy. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tentang tantangan tersebut?
Tantangan terbesar dalam proses implementasi kurikulum Merdeka ini diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas, dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang baik bersifat material maupun non material, hingga keragaman siswa dalam suatu kelas. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses? Yang melakukan analisis capaian pembelajaran, melakukan perencanaan dan melaksanakan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Ia memberikan tambahan nilai demi mengapresiasi siswa yang terus belajar dan semangat belajar. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Ya, memberikan contoh perilaku yang baik selama di sekolah dan hidup bermasyarakat. Di sekolah juga terdapat peraturan untuk berperilaku baik kan, sehingga dari sana kan diharapkan siswa terbiasa untuk berperilaku disiplin dan sopan santun. Ya, bisa menghargai semua orang lah. Selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan orang tua dan dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Ya, membuat grup WA itu kan untuk menggunakan untuk tempat menginformasikan perkembangan anaknya di sekolah gitu loh Mas. Selanjutnya, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya, membuat sebuah laporan per bulan itu minimal, ya masuk sekali per bulan itu ada laporan untuk wali murid itu Mas. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Cukup sekian wawancara mengenai guru penjas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.